Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, kali ini kita bertemu kembali bersama saya setelah lama saya belum membuat video. Kali ini kita bertemu lagi, dan kali ini saya akan membahas tentang sahabat Nabi yang paling dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW karena teladannya. Nah, sebelum itu saya doakan semoga teman-teman semuanya yang menonton video saya dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari segala virus-virus yang ada di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita ke pokok pembahasannya. Siapakah sahabat yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW? Beliau adalah Abdullah bin Mas'ud atau sering dipanggil dengan Ibnu Mas'ud. Beliau adalah golongan pertama yang masuk Islam, dan teladan dari beliau adalah sangat luar biasa sekali, yang membuat Rasulullah SAW itu terkesan dan bangga kepadanya. Nah, sejak muda Ibnu Mas'ud ini jujur dalam mengemban amanah sehingga Al-Quran mudah diingatnya. Semasa Rasulullah, Ibnu Mas'ud sahabat yang paling dibanggakan dalam hal keahlian membaca Al-Quran. Nah, jadi yang paling dibanggakan dari Ibnu Mas'ud ini adalah Rasulullah adalah dalam membaca Al-Quran. Nah, dalam suatu kisah Rasulullah SAW ketika bertemu dengan Ibnu Mas'ud pada masih remaja dan sedang mengembala kambing kepunyaan Uqbah bin Mu'aid. Nah, tiba-tiba datanglah Rasulullah bersama Abu Bakar Siddiq dan beliau bertanya, "Hai nak, apakah kamu mempunyai susu untuk kami minum?" Ibnu Mas'ud menjawab, "Saya orang kepercayaan, oleh karena itu saya tidak memberi Anda minum." Itu jawaban dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud langsung melihat Rasulullah mengikat kaki kambing. Kemudian Rasulullah menyapu susu sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tiba-tiba dari susu itu keluar banyak cairan. Nah, kemudian Abu Bakar mengambil sebuah batu cembung yang digunakan Rasulullah untuk menampung air susu. Nah, jadi Ibnu Mas'ud ini melihat Rasulullah mengangkat kaki kambing untuk menyapu susunya sambil memohon kepada Allah. Dan tiba-tiba dari susu itu keluar banyak cairan. Kemudian sahabat Abu Bakar mengambil sebuah batu cembung yang digunakan untuk menampung air susu itu. Nah, selanjutnya lalu sahabat Abu Bakar meminumnya. Begitu juga dengan saya. Setelah itu maksudnya saya itu Ibnu Mas'ud, Rasulullah selalu berkata, "Kempislah maka susu itu menjadi kampis," katanya. Setelah peristiwa ini Ibnu Mas'ud pun mendatangi Rasulullah dan berkata, "Ajarkanlah kepadaku kata-kata tersebut." Rasulullah menjawab, "Engkau akan menjadi seorang anak yang terpelajar." Setelah Ibnu Mas'ud ini mendatangi Rasulullah dan berkata kepada Rasul, "Ajarkanlah kepadaku kata-kata tersebut." Rasulullah menjawab,
engkau akan menjadi seorang anak yang terpelajar. Terpelajar itu yang pintar dalam segala hal. Dan kemudian Ibnu Mas'ud ini keheran-heranan ketika menyaksikan seorang hamba Allah yang soleh telah memohon kepada Tuhannya sambil menyapu tangannya ke susu hewan yang belum pernah berair selama ini. Dan lebih takjub lagi ketika kambing tersebut mengeluarkan air susu murni yang sangat nikmat diminum. Nah, jadi Ibnu Mas'ud ini takjub, terheran-heran kepada Rasulullah karena bisa memohon kepada Allah dengan menyapu tangannya ke susu hewan yang belum pernah keluar air susunya selamanya. Dan takjub lagi ketika kambing tersebut mengeluarkan air susu yang sangat nikmat untuk diminum. Nah, itu sangat mengherankan sekali menurut Ibnu Mas'ud ini. Dan pada saat itu beliau belum menyadari, atau Ibnu Mas'ud ini belum menyadari bahwa peristiwa yang baru saja bisa kita dibilang mukjizat itu paling enteng dan tidak begitu berarti. Ketika Ibnu Mas'ud masih kecil belum mengetahui apa-apa, karena namanya juga masih kecil, beliau belum bisa berpikir itu cuma hal biasa. Bahkan pada saat itu juga belum diketahui bahwa kelak dirinya akan berperan besar dalam penyebaran perkembangan agama luhur yang dibawa Rasulullah. Jadi Ibnu Mas'ud ini setelah tadi dibilangin sama Rasul bahwa kamu akan jadi anak terpelajar, itu tidak terfikir di hati atau di pikirannya Ibnu Mas'ud bahwa beliau akan menjadi seorang yang akan mengembangkan Islam ke seluruh dunia. Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud ini adalah orang yang pertama kali mengumandangkan Al-Quran dengan suara merdu. Nah, suara merdu itu suara yang ketika dikumandangkan atau dibacakan itu terdengar enak oleh seorang yang mendengar bacaan itu. Keahliannya membuat pemuka Quraisy terpesona dengan suara Ibnu Mas'ud itu ketika melantunkan ayat suci Al-Quran. Mereka tidak percaya akan pandangan mata dan pandangan telinga mereka, tergambar betapa kaget dan kalutnya pikiran mereka. Jadi kaum Quraisy ini terpesona dan mereka kaget juga atas keahlian dari Ibnu Mas'ud ini ketika mengumandangkan atau membacakan Al-Quran dengan sangat merdu. Bagaimana tidak, dahulu orang yang sedang menentang kekuasaan mereka ini tidak lebih dari seorang upahan di antara mereka. Upahan itu budak atau orang yang bekerja untuk kaum Quraisy. Ia hanya seorang pengembala kambing. Jadi Ibnu Mas'ud ini adalah cuma seorang pengembala kambing dari salah seorang bangsawan Quraisy dan orang miskin yang hina. Bisa mempertunjukkan lantunan ayat suci Al-Quran dengan begitu memukau. Jadi kaum Quraisy ini kaget. Yang awalnya Ibnu Mas'ud ini adalah seorang cuma bawahan, yang seorang pengembala kambing dari seorang bangsawan Quraisy, sekarang dia bisa melantunkan ayat Al-Quran dengan begitu merdu. Jadi mereka sangat terpukau. Rasulullah SAW sendiri telah wasiat kepada sahabat agar mengambil Ibnu Mas'ud sebagai teladan. Suri tauladan, Rasulullah bersabda, berpegang tegunglah pada ilmu yang diberikan oleh Ibnu Ummi Abdin, atau yang dimaksud dengan Ibnu Mas'ud ini. Dan diwasiatkan pula agar mencontohkan bacaannya dan mempelajari cara membaca Al-Quran daripadanya. Ketika Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin membaca Al-Quran tepat seperti diturunkannya, hendaklah ia
membaca seperti Ibnu Ummi Abdin atau Ibnu Mas'ud. Jadi Rasulullah itu berwasiat kepada para sahabat agar mencontoh, meniru bagaimana bacaan ketika membaca Al-Quran itu sesuai dengan Ibnu Mas'ud, karena itu sangat menjadi teladan bagi para sahabat agar untuk dicontoh. Sungguh telah lama Rasulullah SAW menyenangi baca Al-Quran yang keluar dari mulut Ibnu Mas'ud. Hal ini tercermin ketika suatu hari Rasulullah SAW memanggil Ibnu Mas'ud seraya berkata, bacakanlah kepadaku, hai Abdullah, atau Ibnu Mas'ud tadi. Dengan ragu Ibnu Mas'ud menjawab, haruskah aku membacakannya kepada Anda, wahai Rasulullah? Ragu ini Ibnu Mas'ud ini. Jadi, Rasulullah menyuruh saya untuk membacakan Al-Quran kepada beliau. Ibnu Mas'ud ini ragu. Apakah saya harus membacakannya? Dan Nabi Situ Rasulullah menjawab, saya ingin mendengarkan dari mulut orang lain. Maka Ibnu Mas'ud pun membaca surah An-Nisa hingga sampai ia pada ayat 41 dan 42. Nah, jadi setelah Ibnu Mas'ud ini yakin bahwa Rasulullah menyuruh dia untuk membaca Al-Quran, beliau membaca surah An-Nisa ayat 41 sampai 42. Setelah dibacakannya surah An-Nisa ini, Rasulullah SAW menahan tangisnya ketika air matanya tumpah titik, dan dengan tangannya beliau mengisyaratkan kepada Ibnu Mas'ud untuk menghentikan bacaan tersebut. Kenapa? Kenapa Rasulullah meneteskan air mata ketika Ibnu Mas'ud ini membacakan surah An-Nisa? Keistimewaan Ibnu Mas'ud ini juga telah diakui oleh para sahabat. Amirul Mukminin Umar bin Khattab pernah memuji sahabat kebanggaan Rasulullah ini dengan berujar. Jadi Ibnu Mas'ud ini pernah dipuji oleh Amirul Mukminin yaitu Umar bin Khattab dengan beliau berkata, sungguh ilmunya tentang fiqih berlimpah-limpah. Jadi ternyata Ibnu Mas'ud ini mempunyai ilmu fikih yang sangat berlimpah, kata Umar bin Khattab. Tidak cuma suaranya merdu dalam membaca Al-Quran, dan ternyata tentang ilmu fikih beliau memiliki ilmu yang sangat berlimpah. Abu Musa Al-Quran Asy'ari pun berkata, jangan tanyakan kepada kami sesuatu masalah selama kiai ini berada pada tuan-tuan. Nah, maksudnya kiai ini adalah Ibnu Mas'ud. Abu Musa Al-Quran Asy'ari ini berkata bahwasanya jangan kalian tanyakan kepada kami itu Abu Musa Al-Quran Al-Asy'ari ini pada saat masih ada Ibnu Mas'ud. Jadi masih ada Ibnu Mas'ud yang sangat ilmunya tinggi dalam fikih, gitu. Tidak hanya keunggulannya dalam Al-Quran dan ilmu fikih saja yang patut memperoleh pujian, tetapi juga dalam hal kesolihan dan ketakwaan. Huzaifah berkata, tidak seorang pun saya melihat yang lebih mirip Rasulullah, baik cara hidup, berperilaku, dan ketenangan jiwanya daripada Ibnu Mas'ud. Dan orang-orang yang dikenal dari sahabat-sahabat Rasulullah mengetahui bahwa putra Ummi Abdin adalah yang paling dekat kepada Allah. Paling dekat itu yang memiliki keimanan yang tinggi. Jadi kesimpulannya, sahabat yang dibanggakan oleh Rasulullah itu adalah Ibnu Mas'ud.
Kebanggaan kepada Ibnu Mas'ud ini adalah karena Ibnu Mas'ud ini adalah orang yang pertama kali melantunkan Al-Quran dengan merdu, dengan suara enak didengar. Ketika orang mendengar suaranya akan menangis karena merdunya suaranya. Dan tidak hanya itu, banyak sekali para sahabat Amirul Mukminin memuji kepada Ibnu Mas'ud ini akan keilmuannya dalam fikih dan juga ilmu-ilmu yang lain yang menjadi tauladan buat para sahabat agar dicontoh. Dan tadi wasiat dari Rasulullah adalah supaya para sahabat itu untuk mencontoh atau meniru Ibnu Mas'ud dalam membaca Al-Quran. Jadi seorang yang mempunyai suara merdu, berbanggalah kita karena Rasulullah itu sangat senang sekali kepada seseorang yang mempunyai suara merdu dan untuk membacakan Al-Quran. Nah, itu. Semoga kisah dari Ibnu Mas'ud ini menjadi suri tauladan kita dalam membaca Al-Quran, agar mengasah terus suara kita bagaimana cara melantunkan ayat suci Al-Quran dengan merdu dan enak didengar untuk dibaca dan diperdengarkan oleh khalayak ramai. Sementara itu dulu, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukron katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.